Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi. Nama saya Fajar Haryadi. Hari ini saya bersama teman saya akan men-shoot lokasi Cafe Museum Jenderal Besar Ahmad Nasution yang berlokasi di Jalan Teuku Umar nomor 40. Jadi pertanyaan pertama, menurut Mas, apa yang membuat kafe ini unik atau yang menjadi keunggulan dari kafe lainnya? Mungkin kalau menurut saya pribadi, karena ini awal berdirinya kan karena dari perintah dia Pak Hasan dari Ade Maruli Simanjuntak. Jadi beliau tuh sering berunding kalau pagi-pagi ini. Nah, terus dia pernah bilang dia ini dia bilang kok museum gini aja, mungkin dia pengen ada inovasi, ada permajaan pada museum, jadinya dia untuk gimana kalau dijadiin kemudian akhirnya terbentuklah mungkin itu di sini juga kan mempertahankan konsep dari museumnya sendiri, yang mana bangunannya itu konsepnya kita masih bangunan yang ada, jadi kita nggak berubah banyak, jadi tetap natural aja gitu. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk jam berapa bukanya dan tutupnya itu jam berapa yang Mas patokannya? Kalau normalnya setiap weekdays itu kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau weekend kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, kafe ini didirikan dari tahun berapa? Didirikannya di tahun ini tanggal 27 Agustus. Tapi untuk sebenarnya kafe ini belum launching secara resmi. Tapi untuk soft openingnya kita udah mulai di tanggal 2 September. 2 September. Menu apa yang menjadi menu andalan di sini atau menu favorit orang Bali? Menu favorit untuk minuman. Minuman dan juga preferensi. Oh, oke. Kalau di kopinya sendiri kita ada sugar kopi atau bisa disebut kopi aren. Nah, itu salah satu yang favorit di sini. Terus kalau untuk makanannya sejauh ini pastry-nya kita ada di butter croissant sama si cheesecake ini. Wih, baristanya lagi ngapain tuh? Yap, baristanya lagi buat pesanan aku sama Fajar tadi. Jadi sekarang aku sama Fajar lagi nunggu pesanan 2 ice chocolate dan 2 cinnamon roll yang menjadi salah satu menu favorit. Gimana? Tempatnya menurut aku pribadi sih cocok banget buat kumpul-kumpul kaum muda. Sekalian belajar tentang sejarah gak sih? Menurut aku juga view cafe ini tuh vintage banget, ala-ala rumah Belanda gitu. Nanti kalian lihat deh di bagian kita berdua review, oke? Jadi di sini kita udah selesai makan dan sekarang kita mau review. Ya, jadi menurut lo dulu nih gimana makanannya? Menurut gue itu yang minumannya 9/10, manisnya pas, coklatnya nggak terlalu itu dah pahit, enak. Nah kalau makanannya itu pas, dia nggak terlalu kayak gimana sih? Nggak terlalu keras. Dia nggak terlalu keras. Manisnya juga enak, pas. Oke, kalau dari aku overall aku 9/10 juga. Karena personally aku suka coklat. Terus ini juga manisnya pas, terus coklat juga dominan. Terus buat cinnamon rollnya
Menurut aku ini crispy, tapi dia pas teksturnya dan juga manisnya pas. Jadi itu sekian review dari kita kali ya. Iya. Terus tempatnya gimana nih? Tempatnya sih enak kalau buat Menurut gue ini cozy banget dan enak banget buat jadi tempat nongkrong. Apalagi buat para kaum muda ya. Dan juga ini tempatnya lihat deh. Instagramable banget, yes. Oke, jadi segitu aja kali ya review dari kita. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang saya sedang bersama cucu dari Jenderal Besar Ahmad Sution, yaitu Tante Evita Fitria. Oke. Jadi hari ini saya izin memberikan beberapa pertanyaan Anda. Jadi untuk pertanyaan pertama, boleh diceritain sedikit nggak tentang biografi singkat dari Jenderal Besar Ahmad Sution dari sudut pandang Tante sebagai cucu muda? Tante panggilnya opa tante aja supaya tante panggil opa Jenderal Ahmad Sution ini. Opa tante itu lahir di Kota Batam, Sumatera Utara. Itu tahun 1918, 3 Desember. Terus kalau menurut sudut pandang tante, opa itu adalah orang yang sangat disiplin, patuh di dan bisa ketahuan. Baik, lalu untuk pertanyaan kedua, apa saja alasan rumah tersebut yang akhirnya diubah menjadi museum dan juga kafe? Mungkin udah tahu ya bahwa di situ ada satu kejadian yaitu G30 SPKI, yaitu gerakan dari PKI tanggal 5 September, dan itu kebetulan adalah rumah kejadian tersebut. Dan pada tahun 2004 itu dibentuk jadi museum, ya, didirikan oleh Presiden SBY. Karena rumah itu mengandung sejarah dan kita melestarikan sejarah. Salah satunya tujuannya itu, dan memang kebetulan itu tempat terjadinya, jadi semuanya masih asli. Itu alasannya. Oke, lalu untuk pertanyaan ketiga, berapa lama kafe dan museum dibuat? Sebentar kok, itu karena sebenarnya gedung yang ada dijadikan kafe itu memang udah ada. Itu pavilion tempat ajudan Jenderal Nasution yang kita lebih Kapten Tendian. Di situ sebenarnya tempat Kapten Tendian itu istirahat. Jadi bangunannya udah ada, tinggal direnovasi dalamnya, butuh waktu sekitar 6 bulan. Memang jadi tahun 2024, hanya butuh waktu 6 bulan. Baru jadi sekitar 3 bulan yang lalu. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari pembangunan kafe Jenderal Ahmad Sution? Kafe itu sebenarnya untuk, nah ini mudah-mudahan bisa memberikan pesan buat generasi penerus, ya, terutama seperti kita ini, bahwa tujuannya dibuat kafe di situ adalah kan sekarang ini eranya lebih banyak yang kumpul-kumpul, ngopi-ngopi. Tujuannya di situ supaya mengumpulin anak-anak muda ini untuk lebih tertarik dan tidak melupakan sejarah. Kebetulan tempatnya juga enak, strategis, tapi kita juga bisa menambah ilmu tentang sejarah. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Tante, bagaimana target pasar dari kafe dan patokan jam operasional sendiri? Kalau jam operasional kami mengikuti peraturan museum di seluruh Indonesia, museumnya aja, ya museumnya aja itu tutup jam 5. Tapi kalau misalnya kafenya bisa sampai malam. Terus targetnya adalah siapa aja yang memang ingin tahu sejarah juga, tapi juga ingin menikmati suasana. Jadi targetnya siapa aja kok, tidak tanpa.